Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam kedamaian dan sukacita yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita yang sudah sekian kali kita berjumpa. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kita, tema kita adalah tetap bahagia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tahu bahwa kebahagiaan itu adalah semua impian semua orang, impian semua umat manusia, supaya hidup ini tetap sukacita, tetap damai sejahtera, ya, tetap bahagia, kita mengalami segala sesuatu ketenangan. Nah, kenapa saya mau sampaikan tema ini kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena saya percaya bahwa semua kita adalah merindukan hal ini. Nah, hari ini saudara dikasihi Tuhan, secara singkat dan sederhana saya sampaikan ini juga adalah sebuah perintah dari Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita untuk kita hidup bahagia. Nah, sebab itu saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang tetap bahagia. Nah, bagaimana saudara dikasihi Tuhan kita harus tetap bahagia? Kita belajar sama-sama ya dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Kita akan baca sama-sama. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, hari ini saudara-saudara Tuhan, kita akan berbicara tentang tetap bahagia. Saudara pendengar Tuhan, saya sampaikan tadi bahwa kebahagiaan itu impian semua orang. Tapi ayat ini saudara pendengar Tuhan menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita, saudara pendengar Tuhan, bahwa penderitaan itu, masalah itu, persoalan itu, penyakit itu, saudara Tuhan, bahkan mungkin masalah yang didatangkan oleh orang dalam hidup kita. Dia katakan kamu difitnah, saudara Tuhan, kamu dianiaya, bahkan mungkin kesusahan yang mungkin kita alami, yang itu mungkin sepertinya dalam penderitaan fisik, penderitaan di dalam ekonomi dan lain sebagainya, saudara-saudara Tuhan. Tuhan sampaikan dan Tuhan ajarkan kita lewat itu bahwa Dia memberitahu kita bahwa masalah itu ada, saudara-saudara, ya, bahwa masalah itu ada. Nah, sebab itu saudara-saudara Tuhan, karena ada masalah, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa masalah itu ada, saudara-saudara Tuhan. Artinya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada kita, disuruh kita untuk berbahagia. Nah, saudara-saudara, banyak di antara kita, bagaimana gue bisa bahagia di tengah masalah? Ya, Tuhan menyuruh kita untuk berbahagia di tengah penderitaan. Tuhan menyuruh kita untuk bahagia di dalam kemiskinan. Tuhan menyuruh kita berbahagia sedang dianiaya, saudara-saudara. Ya, kita disuruh bahagia, saudara-saudara, ketika kita sedang difitnah. Padahal pada umumnya ketika kita mengalami hal itu, maka kita mengalami yang namanya peperangan batin, saudara, ya, peperangan pikiran, saudara. Di dalam hati kita sedang bergejolak sebuah mungkin amarah, saudara-saudara, dan lain sebagainya, bahkan mungkin kekecewaan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan bilang, saudara-saudara, kamu harus berbahagia.
Nah, ini ayat ini indah, saudara-saudara. Kenapa Tuhan mau sampaikan begitu? Kenapa Tuhan mau sampaikan? Karena Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa masalah ada, saudara. Dan masalah itu, saudara-saudara, ya, kapan saja dia akan datang dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan bilang kamu harus berbahagia. Karena semua manusia tidak ada yang pengen punya masalah. Tidak ada manusia yang pengen sakit. Tidak ada manusia yang pengen menderita. Tidak ada manusia yang pengen miskin. Tidak ada manusia yang pengen hidupnya susah. Pasti maunya hidup senang. Pasti maunya hidup happy. Pasti maunya usaha berjalan lancar. Pasti maunya segala sesuatu yang dikerjakannya akan berhasil, saudara-saudara. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita mengalami masalah? Banyak kita memikirkan bahwa kita melakukan sesuatu, saudara-saudara Tuhan, ya, kita tidak memikirkan masalah. Tapi Tuhan bilang masalah itu ada. Karena kamu sadar bahwa masalah pasti ada dalam segala sesuatunya, dan kapanpun, saudara-saudara, dia bisa menghadapinya. Kita bisa menghadapinya, kita bisa mengalaminya. Kapanpun dia bisa datang dalam hidup kita. Nah, karena dia itu pasti akan datang dalam hidup kita, dan kapanpun kita akan mengalami, Tuhan memberitahu kita bahwa kita mesti bahagia, ya, mesti bahagia, mesti tetap kita bahagia. Jadi Tuhan menyadarkan kita bahwa masalah itu, saudara-saudara, kapanpun datang dalam hidup kita. Nah, karena kalau kita sudah tahu, otomatis, saudara-saudara Tuhan, hidup kita bukan menjadi orang yang lemah ketika masalah itu datang. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu, saudara, ya. Kita pasti tahu, saudara, kalau kita di dalam rumah, ya, lalu kita mau pergi, lalu kita tahu bahwa di luar atau mungkin sebentar lagi akan hujan, maka kita mempersiapkan diri, saudara, untuk kita tidak kena hujan. Maka kita mempersiapkan diri untuk kita mungkin tidak akan berkebasahan semuanya, saudara-saudara. Ya, nah, saudara, dengan Tuhan, saya mau kasih tahu kepada kita bahwa hari ini mesti kita hidup bahagia, saudara. Ya, mesti kita hidup tetap bahagia. So itu Tuhan ajarkan kita dan Tuhan menyadarkan kita. Nah, secara sederhana dan secara singkat, saudara, saya mau simpulkan kepada kita bahwa ada 3 hal yang mesti, saudara-saudara, kita harus sadar, ya, bahwa kenapa mesti kita tetap bahagia, saudara, dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani karir, dalam menjalani mungkin kehidupan saudara. Mungkin sedang saudara sakit hari ini, mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam hal ekonomi, bahkan mungkin sedang mengalami masalah dengan sesama saudara, bahkan mungkin mengalami masalah dengan pekerjaan, Bapak Ibu. Tapi tidak menghilangkan kebahagiaan saudara. Karena Tuhan bilang, engkau harus tetap bahagia. Apapun sumber masalahnya, apapun akar masalahnya, apapun penyebab masalahnya, saudara-saudara, mesti kita bahagia, saudara. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus sadar bahwa masalah itu tetap ada? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki? Ya, bagaimana menyadarkan hidup kita? Yang pertama, saudara-saudara, dari ayat pertama sampai ayat 12 itu, saudara, yang pertama, kita mesti harus siap. Ya, kita mesti harus siap menjalani hidup ini. Banyak manusia, banyak orang, saudara-saudara, ya, mereka tidak siap menjalankan kehidupan mereka karena mereka tidak mengerti, saudara-saudara, bahwa ada sikon dari sebuah apa yang dikerjakan, saudara. Ya, mereka tidak tahu bahwa ada sebuah masalah, ada sebuah tantangan dari semua apa yang mereka kerjakan. Sehingga ketika mereka tidak siap, saudara-saudara Tuhan, masalah itu datang, mereka bukan menjadi orang yang menang atas masalah, mereka bukan menjadi orang yang dibebaskan atas masalah, tetapi justru mereka lari, bahkan justru mereka dikalahkan oleh masalah itu, saudara. Justru mereka terpuruk di dalam masalah itu, saudara. Kenapa, saudara? Ya, karena mereka tidak siap menghadapinya. Nah, kalau kita sudah siap, saudara, kapanpun masalah datang, saudara, ya, saya percaya, saudara, bahwa masalah itu datang, kita tidak menjadi orang yang kalah oleh masalah kalau kita sudah menjadi orang yang siap. Sebab itu, saudara, kenapa kita menjadi orang yang siap?
Karena Tuhan sudah beritahu tadi. Ya, bukan soal masalah sumber akar masalahnya, tapi Anda harus tahu ya bahwa penderitaan itu akan datang. Walaupun memang itu tidak minta, walaupun memang itu tidak kita inginkan. Karena tidak ada satu manusia pun yang normal di dalam dunia ini dia pengen hidup susah. Dia ingin hidup menderita. Dia hidup di dalam masalah. Nggak ada, saudara. Saya percaya itu. Bapak Ibu semua tidak ada yang pengen susah hidup. Tetapi saudara, percaya nggak? Saudara akan mengalami masalah. Pasti kita mengalami. Contohnya sekarang kita sedang mengalami masalah secara nasional, bahkan secara internasional, saudara. Ya, semua mulai ada yang terpuruk, semua mulai ada yang nangis, semua mulai ada yang mengeluh, semua mulai ada yang menjerit, saudara-saudara. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak siap, karena mereka tidak mengerti, saudara. Sikon, karena mereka tidak tahu bahwa masalah itu akan datang dalam hidup mereka. Tetapi kalau masalah datang dalam hidup kita, sebagai orang yang percaya, Tuhan beritahu kepada kita, kita beruntung menjadi orang yang beriman, kita beruntung menjadi orang yang percaya, kita beruntung menjadi pengikut Kristus. Kenapa, saudara? Karena Dia telah memberitahu kita terlebih dahulu sebelum masalah itu datang. Ya, saudara dan saudara, Anda bahagia ya kalau kita sedang duduk bersama dengan keluarga, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada suami, engkau harus tetap bahagia, saudara. Ya, engkau harus tetap hidup happy, engkau harus tetap bersuka cita, saudara-saudara, dalam hidup ini, sehingga masalah itu, saudara-saudara, bukan masalah yang mengalahkan kita, tetapi kita mampu menaklukkan masalah dalam setiap hidup kita. Itu poin yang pertama, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua yang mesti kita harus mengerti di dalam masalah yang kita alami, di dalam persoalan yang kita hadapi, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala persoalan kita, Tuhan tetap menyertai kita, saudara-saudara. Amin, saudara. Tuhan tetap menyertai kita. Artinya, saudara, Tuhan tidak tinggalkan engkau di dalam masalah. Tuhan tidak tinggalkan engkau di dalam persoalan. Tuhan tidak biarkan engkau di dalam segala sesuatu yang engkau alami. Ya. Nah, kenapa, saudara? Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-9, saya akan bacakan kepada kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini: bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, Yosua bersama dengan bangsa Israel, ya, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi bangsa yang besar, masuk di tanah Kanaan, saudara-saudara. Ya, menurut 10 pengintai, ya, yang dikalahkan oleh ketakutan, yang dikalahkan oleh masalah, sebelum mereka menghadapi masalah, mereka sudah kalah. Mereka katakan orang-orang yang di sana itu orang-orang gede-gede, orang-orang raksasa, saudara-saudara. Ya, kita ini di mata mereka seperti belalang yang kecil, saudara. Mereka kecil di hadapan. Nah, sehingga pengintai yang 10 itu mereka kalah. Saudara. Mereka tidak masuk kepada tanah perjanjian. Mereka tidak masuk dalam rencana Tuhan. Mereka tidak masuk di dalam apa yang Tuhan janjikan. Mereka tidak terima upah yang telah Tuhan sediakan kepada mereka. Tetapi mereka akan memundurkan diri, saudara. Tetapi ada 2, Kaleb dan Yosua, saudara. Mereka masuk dan mereka melihat tanah Kanaan, saudara. Dan mereka bilang, enggak, kita mesti masuk, saudara. Kenapa? Karena Yosua tahu, saudara-saudara, bahwa yang menyertai mereka bukan mata mereka, bukan pikiran mereka saja, bukan hanya tenaga mereka dan bukan hanya kekuatan mereka, tetapi mereka tahu bahwa Allah menyertai setiap perjalanan mereka, bahwa Allah menyertai setiap tindakan mereka,
bahwa Allah menyertai setiap perbuatan mereka, bahwa Allah menyertai mereka di dalam segala apa yang harus mereka hadapi, saudara-saudara. Nah, hari ini saudara, apakah Anda merasakan penyertaan Tuhan, saudara-saudara? Ya, apakah Anda merasakan, saudara-saudara, bahwa Anda disertai oleh Tuhan atau tidak? Kalau Anda masih merasakan bahwa Tuhan menyertaimu hari ini, saudara-saudara, ya, boleh engkau bangga sama Tuhan dan boleh engkau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua apa yang engkau kerjakan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau merasa bahwa Tuhan tidak menyertai engkau, itu bukan karena masalahnya Tuhan, itu bukan karena salahnya Tuhan, tetapi karena kita tidak punya pola pikir yang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara dan Tuhan, Anda tahu bahwa kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan terus beserta dengan kita, saudara-saudara, maka masalah yang kita alami, maka persoalan yang kita alami, saudara-saudara, ya, Tuhan tidak akan izinkan itu melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tidak memberikan itu melebihi dari kepada kapasitas kita. Karena kenapa? Karena Dia tahu sejauh mana kekuatanmu, sejauh mana kemampuanmu, sejauh mana engkau mampu menghadapi masalah. Ketika engkau rasanya tidak mampu, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat, saudara. Ada tangan Tuhan yang kuat memampukan kita. Ada tangan Tuhan yang kuat mengangkat kita, saudara-saudara, sehingga kita bisa menghadapi setiap persoalan, masalah setiap hari, waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan mungkin tahun demi tahun, saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, dan pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan. Artinya, saudara-saudara, saya mau sampaikan, kalau Tuhan bilang tidak pernah melebihi kekuatan, yakin, saudara-saudara, bahwa itu pasti tidak akan pernah ada masalah yang mampu mengalahkan orang-orang yang disertai Tuhan. Tidak pernah ada masalah, ya, yang mampu, saudara-saudara, ya, menenggelamkan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tetapi Dia mampu mengalahkan masalah karena Dia bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia disertai oleh Tuhan, karena Dia bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, ini penting saya mau sampaikan kepada kita, karena saya percaya bahwa hidup kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan, semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Anda orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Amin. Ada orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita maintain hubungan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, mari bangkit, ya, mari bahagia, saudara-saudara, ya. Nah, poin yang kedua ini, saudara-saudara, saya sampaikan kepada kita, ya, supaya kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala persoalan kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, poin yang ketiga yang mesti kita harus pahami, saudara-saudara, bahwa ayatnya yang ke-12 Matius sampaikan tadi, ya, Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-12 berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perhatikan baik, saudara-saudara Tuhan, ya. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Nah, saudara-saudara, dia katakan poin yang ketiga adalah ada upah, saudara, di balik penderitaan. Ada upah setelah engkau menang, setelah engkau mengalahkan masalah. Ada upah bagi orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan, saudara-saudara.
Ya, sebab itu saudara pendengar, upahnya apa, saudara? Ya, upahnya apa? Kita akan melihat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, saudara pendengar Tuhan. Upah yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan baik. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, poin yang terakhir ini, saudara-saudara, jangan pikir bahwa masalah itu adalah malapetaka. Jangan pikir bahwa penderitaan itu adalah hukuman. Jangan berpikir bahwa penderitaan itu adalah sebuah karma dalam hidupmu. Tetapi ingat, kalau engkau orang yang percaya kepada Tuhan, kalau engkau orang yang beriman kepada Tuhan, masalah dan penderitaan ada mahkota menanti Anda. Ada upah yang menunggu Anda. Ada sebuah reward dari Tuhan, saudara-saudara, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat, yang setia, yang bertahan dan mengalahkan masalah bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hari ini, saudara, apakah kita siap menjadi orang yang berbahagia? Apakah kita menjadi orang yang hidup tetap bahagia? Saya doakan Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya teguhkan Bapak Ibu, mulai hari ini engkau mesti tetap bahagia. Besok, lusa, dan seterusnya, apa yang engkau akan hadapi, engkau sudah siap karena firman Tuhan, karena Yesus telah memberitahu kita bahwa masalah itu ada. Kapanpun engkau akan mengalaminya. Tapi engkau sudah siap. Mentalmu sudah siap. Imanmu sudah siap. Rohanimu sudah siap. Saudara-saudara, pikiranmu dan lainnya sudah siap, saudara. Sehingga kita tetap kuat. Dan yang kedua, engkau percaya dalam masalah Tuhan menyertai. Dan yang ketiga, di balik penderitaan itu ada upah dari Tuhan. Bahkan ada sebuah reward, ada sebuah apresiasi, ada sebuah hadiah yang besar dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan Tuhan sediakan buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan kita, dan supaya Tuhan mampukan kita, dan supaya Tuhan terus memegang setiap tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala situasi yang kami alami, tidak mengurangi kebahagiaan kami, tapi kami akan tetap bahagia. Kami tetap bersuka cita. Kami tetap mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Karena kami percaya masalah itu tetap ada. Masalah itu pasti ada. Tetapi ketika masalah itu dialami oleh anak-anak Tuhan, ketika masalah itu kami mengalaminya, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami hati yang siap, sehingga kami mampu menyelesaikan setiap masalah yang datang dalam hidup kami. Kami mampu menghadapi setiap masalah yang datang dalam segala keadaan kami, dan bahkan kami menjadi orang-orang yang menang dalam setiap masalah. Bahkan kami percaya di dalam semuanya itu tangan Tuhan menyertai kami. Tangan Tuhan terus menuntun kami, tangan Tuhan terus membimbing kami, dan semuanya itu Tuhan Yesus mendatangkan mahkota dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memberkati seluruh anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan rumah tangga, pendidikan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau menyertai dalam segala kesehatan. Bahkan virus yang sedang mewabah, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari perjalanan umat-Mu, jauhkan dari perjalanan jemaat-Mu,
Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak Tuhan Engkau lepaskan dan Engkau hindarkan dari terinfeksi dari virus corona ini. Dan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, biarlah virus ini cepat teratasi, baik pun per setiap daerah, bahkan bagi bangsa seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.